Pertimbangan pemberian kewarganegaraan atas nama Saudara Martin Vincent Paes. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch Indonesian. Jadi jangan anggap dirinya capek. Kalau gitu makin capek nanti. 문화fun이 큰 대회를 치르기 위해서 왔고. DPR RI setujui proses naturalisasi Martin Paes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangon. Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia menyetujui proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, saat sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 5 Maret 2024, siang waktu Indonesia Barat. DPR RI terima surat dari Presiden tentang permohonan pemberian kewarganegaraan 3 pemain keturunan Indonesia dan sudah disetujui DPR, tulis akun Instagram Football Indonesia. Lantas, apalah Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes langsung menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, setelah mendapatkan persetujuan di atas? Jawabannya belum. Seperti yang diungkapkan Sufmi Dasko Ahmad, selanjutnya Komisi 3 dan ex-DPR RI akan mengadakan rapat soal proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangon dan Martin Paes. Paling cepat, 2 komisi itu langsung merapatkan proses naturalisasi Martin Paes dan kawan-kawan pada Rabu, 6 Maret 2024. Setelah rapat, selanjutnya menunggu keputusan Presiden, Kepres, soal proses naturalisasi. Jika Kepres sudah keluar, agenda selanjutnya adalah mengambil sumpah WNI. Jika sudah mendapatkan paspor Indonesia, apakah Martin Paes dan kawan-kawan langsung bisa memperkuat timnas Indonesia? Jawabannya belum. Sebab, mereka masih harus menunggu proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah nama-nama di atas bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024? Profit di luar dugaan timnas Indonesia naturalisasi Chovanie Amat Karijo, dilansir tribunwow.com, satu opsi pemain bidikan naturalisasi timnas Indonesia untuk lini depan kembali muncul. Bukan asli berpaspor Belanda, opsi bidikan timnas Indonesia kali ini muncul dari pemain keturunan Indonesia asal negara Sint Maarten, Chovanie Amat Karijo. Darah Indonesia Chovanie Amat Karijo berasal dari neneknya yang berasal dari Jawa. Chovanie Amat Karijo saat ini bermain untuk tim kasta teratas Liga Swedia dengan bermain di posisi sayap kiri. Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika menaturalisasi Chovanie Amat Karijo. Di mana 1 diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Hal itu tak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika menaturalisasi Chovanie Amat Karijo. Di mana 1 diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, siapa sangka, Chovanie Amat Karijo memiliki segudang rekam jejak mentereng. Di mana, Chovanie Amat Karijo telah bermain di 3 negara Eropa besar sejauh ini. Saat bermain di Belanda, Chovanie Amat Karijo tercatat pernah memperkuat klub Eredivisie, RKC Waalwijk, terkini, berhasil beranjak dan sukses membela tim kasta pertama Liga Swedia, GAIS. Secara pamor, tentu saja Chovanie Amat Karijo memiliki nilai lebih. Mengingat di usia yang relatif tak berbeda jauh, Chovanie Amat Karijo sudah mampu menembus kasta tertinggi di Swedia. Usia yang sudah menunjukkan kematangan cara bermain dan tentu saja bisa dijadikan proyeksi jangka panjang timnas Indonesia apabila berhasil dinaturalisasi.
Terkhusus untuk diplotkan di posisi sayap kiri, pemain dikenal sangat lincah dan sangat eksplosif di lini serang. Meski berposisi asli sebagai sayap, Chovanie Amatkarijo kerap tuntaskan peluang dengan mengeksekusinya sendiri dengan matang. Gaya mainnya yang menusuk dari segala sisi membuat pergerakan Chovanie Amatkarijo sulit untuk ditebak lawan. Sepakan dari luar kotak penalti juga jadi andalan Chovanie Amatkarijo dalam menuntaskan peluang. Sosok Chovanie Amatkarijo yang dikenal mampu memerankan 3 posisi berbeda. 2 posisi yang kerap dimainkan Chovanie Amatkarijo diantaranya adalah sayap kiri dan kanan. Sementara 1 posisi lainnya yakni bermain di pos gelandang kiri. Tiga pemain grade A asal Belanda disebut diberikan KNVB ke PSSI. Siapa saja? Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut-sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia terserse saat mereka merilis daftar nama dari skuad Timnas Belanda Senior dan Tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh Timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk Timnas Belanda Senior dan Timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Miljan Manhoef untuk Timnas Belanda U21. Nathan Choyaon akan segera ke Indonesia. Dalam rilis saya mau yang menariknya adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI tengah menanti waktu yang tepat untuk datang ke Indonesia. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, ia ingin secepatnya bermain dan untuk Timnas Indonesia. Copenhagen sebelum dia sudah menjalani serangkaian proses naturalisasi. Lalu di tim U21, ia hanya tinggal menjalani syarat terakhir, yakni Sumpah WNI. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat karena tidak mendapatkan izin dari klub sebelumnya, KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Sudah berpindah klub dengan kembali ke Belanda. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut bergabung adalah akun seputar sepak bola di Instagram, pinjaman dari Revio Waruda. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI proses naturalisasi itu? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir ingin juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional. Tambah saya ingin secepatnya bisa bermain untuk timnas, kata Nathan kepada Kumparan usai pertandingan Heerenveen versus Ajax Amsterdam. Ketika ditanya soal kans datang ke Indonesia pada Februari atau Maret ini, Nathan Choyaon mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Ia berharap bisa ke Indonesia sebelum jeda internasional pada Maret nanti. Semoga saja, bisa datang Februari atau Maret 2024. Kita lihat saja bagaimana nanti, ucap Nathan. Saya pengennya bisa melakukan Sumpah WNI itu secepat mungkin. Nanti, kan, ada jeda internasional juga, ya, semoga bisa sebelum itu. Kayaknya itu waktu yang tepat, dirinya menambahkan. Keseriusan Nathan Choyaon di naturalisasi timnas Indonesia dipertanyakan, Shin Tae-yong diminta turun tangan.
Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan mendengar kabar miring soal proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon. Bung Ropan mengatakan, banyak orang mulai mempertanyakan keseriusan Nathan Choyaon untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pasalnya, Nathan Choyaon hingga saat ini belum juga menjalani proses janji sumpah setia warga negara Indonesia, WNI, agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, pemain SC Heerenveen ini dijadwalkan menjalani proses tersebut berbarengan dengan Jay Itzes pada 28 Desember 2023 lalu. Namun, Nathan sampai saat ini belum melakukan hal tersebut sehingga banyak orang mulai mempertanyakan keseriusannya. Memang banyak yang bertanya-tanya dia serius enggak sih untuk bisa jadi warga negara Indonesia, karena kan sudah terlalu lama semestinya tanggal 28 bersama dengan Jay Itzes untuk diambil sumpah tapi. Sekarang sudah lewat, Januari sudah lewat sudah masuk ke Februari, nanti Februari selesai sudah di Maret, ucapnya. Dia menambahkan, proses pengambilan sumpah dan pengurusan administrasi lainnya tidak akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, Bung Ropan mengungkapkan bahwa banyak orang yang mulai resah dengan status bek berusia 22 tahun tersebut. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, mencari pemain berposisi penyerang di Belanda yang akan memperkuat skuad Garuda. Perjalanan bisnis ke Belanda pada tanggal 29 Februari 2024, tulis Shin Tae-yong seperti dikutip dari Bola Sport. ST mencari penyerang karena lini depan timnas Indonesia dikritik pedas oleh para penggemar sepak bola. Lini depan timnas Indonesia ini dianggap lemah karena kesulitan dalam mencetak gol ke gawang lawan. Dengan perjalanan Shin Tae-yong ke Belanda, diharapkan agar timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik, untuk berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Indonesia saat itu kalah telak 1-5 atas Irak, dan mendapatkan poin imbang 1-1 ketika menghadapi Filipina. Situasi ini membuat timnas Indonesia menempati posisi yang tidak aman dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memiliki tugas lain untuk memantau kondisi pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda. Pasalnya, pemain seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner tidak hanya dibutuhkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja. Namun, mereka juga akan dibutuhkan saat timnas U23 Indonesia menjalani agenda Piala Asia U23 2024 nantinya. Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain yang bakal menjadi warga negara Indonesia, WNI, yakni Tom Haye, Nathan Choyaon yang saat ini membela klub Heerenveen dan Ragnar Oratmangoen kini bersama kompetisi klub teratas Liga Belanda. Ketiga pemain tersebut masih dalam proses naturalisasi. Apabila proses naturalisasi mereka bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tentu saja skuad Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper berdarah Indonesia, Amerika Serikat, dan Iran yang bernama Cyrus Margono dikabarkan akan segera mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Cyrus Margono merupakan penjaga gawang yang punya darah Indonesia dari ayahnya, ayah Cyrus berasal dari Surabaya. Sedangkan ibunya dari Iran. Nah, Cyrus Margono sendiri lahir di Amerika Serikat, sehingga ia bisa memilih beberapa kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu, kiper berusia 22 tahun ini akhirnya memilih untuk menjadi WNI. Penjaga gawang yang berkarier di Panathinaikos B ini dibantu oleh Hamdan Hamedan dalam mendapatkan status WNI-nya kembali. Proses pengembalian hak kewarganegaraan Cyrus tidak melalui proses naturalisasi. Cyrus Margono adalah anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang sedang mengupayakan permohonan kewarganegaraannya kembali dan diharapkan Januari beres, tulis laporan Instagram Nusantara Ballers. Di postingannya juga memperlihatkan komentar dari Hamdan Hamedan yang menyebutkan bahwa Cyrus Margono akan mengambil sumpah pada Januari 2024. Menpora Dito Aryo Tejo membenarkan pihaknya membantu kiper Cyrus Margono mendapatkan kembali status warga negara Indonesia, WNI, yang telah dilepas. Cyrus, kata Dito, tak akan menjalani proses naturalisasi.
Pemain 22 tahun berposisi kiper ini hanya diajukan menjadi WNI lewat jalur Sekretariat Negara, Setnek, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kumham. Saya juga sudah bertemu dengan bapaknya, kalau Cyrus Margono ini bukan naturalisasi, hanya pemberian warga negara karena umurnya masih cukup syarat, kata Dito di Kemenpora, Kamis 29 Februari. Saat ini proses pemberian kewarganegaraan Cyrus Margono sudah sampai di Setnek. Jika tidak ada kendala berarti, pemain Panathinaikos B ini akan segera menjalani sumpah sebagai WNI. Sudah saya cek, dokumennya, sudah ada di Setnek, dan insya Allah segera disetujui. Sedang kami dampingi juga, ucap Menpora. Untuk waktu pengambilan sumpah WNI bagi Cyrus, Dito belum bisa memastikan. Namun demikian pihak Kemenpora mengawal perjalanan Cyrus mendapatkan kembali status WNI-nya. Sintayong panggil Jay Itzes ke Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu bakal mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 1 Maret 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer, CEO, Bayangkara Presisi Indonesia FC itu kemudian mengonfirmasi dari 27 nama yang dipanggil, pemain naturalisasi Jay Itzes termasuk di dalamnya. Ya, Jay Itzes, termasuk yang dipanggil. Jay Itzes telah mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Desember 2023, namun dia belum bermain untuk Timnas Indonesia karena cedera. Tetapi belakangan kondisinya pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya, Venezia di Serie B Liga Italia. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu merupakan nama naturalisasi teranyar Timnas Indonesia. Selain Jay Itzes, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Choeaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Paes. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom dan Ragnar sudah sampai ke DPR, sedangkan Martin sedikit terkendala karena diisukan terganjal aturan FIFA soal player eligibility. Timnas Indonesia sendiri akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret.